Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan investasi melalui aplikasi. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan paparan dari guru kita sebagai pembuka diskusi kita kali ini dan insya Allah jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh guru kita akan melengkapi pemahaman kita agar kita berhati-hati untuk melakukan apapun karena sekecil apapun perbuatan kita nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Dudi yang akan dijawab oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Bapak sebagai pakar ekonomi Islam dalam hal ini, dan juga sebagai praktisi tentunya pengalaman kami Pak di lapangan yang terkait dengan masalah investasi atau apapun yang berbau syariah, itu harus ada underlying transaction-nya. Itu udah harus mutlak begitu. Nah di dalam hal aplikasi ini banyak hal yang memang masih belum tergambarkan atau terrefleksi terkait dengan investasi yang dalam artian secara real dilaksanakan. Nah untuk yang tadi Bapak jelaskan terkait dengan masalah aplikasi kripto ini, itu kita melihatnya adalah bahwa nilai dari itu adalah nilai dari pasar ataukah memang nilai dari hasil kerja. Jadi kalau memang kerja itu kan tentunya ada terrefleksi dalam artian keuntungan sekian. Nah kalau dalam artian ini nilai pasar, apakah itu diperbolehkan secara syariah? Itu pertanyaan kami Pak. Mungkin terima kasih. Silakan, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syafi'i. Terima kasih Pak Dudi. Masya Allah, saya kenal Pak Dudi sudah cukup lama. Dengan beliau banyak kerjasama mengislamkan 17 bank. Ada 17 bank yang sudah kami islamkan termasuk dulu ada namanya Bank Susila Bakti, kami konversikan jadi namanya Syariah Mandiri. Ada Bank Jasa Arta jadi Bank BRI Syariah. Ada Bank Tugu menjadi Bank Mega Syariah. Jadi alhamdulillah. Nah beliau tadi bertanya tentang underlying. Ya memang Islam itu memastikan apa yang kita biayai. Nah ketika kita harus memastikan apa yang kita biayai harus jelas al-ain. Tadi Ustaz Khalil mengatakan halalun bi'ainihi, halal zatnya. Nah berbeda dengan konsep financing yang konvensional, mereka hanya lending. Terkadang mereka lending tetapi proyeknya itu halal atau haram tidak terlalu masalah. Yang penting profitable, menguntungkan. Nah dalam Islam tidak cukup profitable saja tetapi harus benar-benar halal. Nah untuk memastikan benar-benar halal ini harus jelas apa barangnya. Nah untuk jelas barangnya jelas underlyingnya. Apa keuntungan secara komersial harus ada underlying? Jawabannya untuk menghindari penyalahgunaan atau side streaming. Harusnya untuk membeli bahan baku dipakai untuk renovasi rumah. Harusnya untuk beli bahan baku tetapi dipakai untuk beli mobil baru. Itu salah itu. Namanya dalam perbankan namanya side streaming. Nah kebanyakan kemacetan di dunia perbankan itu di samping tata kelola yang tidak baik adalah penyalahgunaan uang yang sudah dapat. Nah apalagi sudah bayar sedikit ke account officer-nya atau bayar sedikit ke pimpinan cabangnya, itu kita bisa pakai apa aja. Karena uangnya kan sudah di kita gitu Pak. Nah syariah mengkaitkan dengan underlying ini supaya dia tidak kemana-mana, jelas barangnya. Nah kripto ini, saya dengan Pak Agung pernah ngebahas cukup panjang kripto. Kripto ini ada yang disebut dengan kripto aset, ada juga dengan cryptocurrency. Nah kalau kripto aset seperti NTF, non-fungible token, itu ulama di situ berbeda pendapat, walaupun kebanyakan mengatakan ada barangnya seperti lukisan atau karya seni atau karya teknologi. Tetapi nilainya sedemikian rupa itu naik sesuai dengan apresiasi dari para penyukanya. Walaupun terkadang antara barang dengan nilainya kadang-kadang tidak wajar. Oke, tetapi ketika orang sudah mengetahui ini barangnya, saya bersedia untuk membeli barang itu dengan harga tertentu, maka jelas ainnya, jelas samannya, maka diperbolehkan. Walaupun kalau ditanya dari sisi kegunaan dan kemaslahatan, terkadang tidak berguna dan tidak bermaslahat. Oke, jadi kita akan kekurangan di situ. Nah permasalahan dengan cryptocurrency
Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, Pak Khalil Nafis dengan saya itu pengisi tetap di BI, itu memiliki kebijakan Indonesia tidak mengakui kripto sebagai mata uang. Nah, tetapi kalau secara investasi di bawah Bapepti, Badan Pengawas Investasi Komoditas, itu mengakui kripto sebagai aset. Oke. Nah, cuman kami melihat bahwa kebijakan ini agak banci gitu. Kenapa? Karena kripto itu bisa dipindah tangankan. Nah, ketika kripto bisa dipindahkan tangankan, sama saja itu dengan pembayaran gitu. Ketika dia bisa dijadikan dipindah tangankan, saya berhutang 1 miliar ke Bapak Anu. Ya saya kirim saja kripto itu. Jadi pembayaran saya ke sana. Dan yang lebih berbahaya, kripto ini bisa dipakai untuk alat korupsi. Karena apa? Tidak terjadi transfer, tidak terjadi pengiriman uang dan tidak terjadi serah terima uang yang bisa dilihat oleh CCTV. Tetapi saya ngasih kode aja. Kode ABCD XYZ kirim ke kode ini, itu sampai ke akun saya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi juga. Nah, Islam intinya pertama harus halal, yang kedua jauh dari maisir, riba dan gharar, kemudian diupayakan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya underlying dan dengan adanya rambu-rambu untuk kripto kita bisa lebih waspada. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban yang sangat lengkap sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Aswad yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan. Mic-nya bisa di-share, mohon maaf. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mungkin pertanyaannya menurut Ustaz bagaimana atau mengapa masih banyak masyarakat kita gitu yang tertipu akan investasi bodong? Mungkin kurangnya edukasi atau gimana? Baik. Terima kasih. Ini permasalahan yang kita hadapi saat ini. Silakan Kiai Khalil. Ya, tadi Ustaz Syafi'i Antoni sudah memberikan garis bawah bagi kita. Bagi investasi yang itu irasional untuk memberikan keuntungan itu pasti tidak benar. Karena biasanya apalagi di lembaga keuangan itu keuntungan bisa diukur. Jadi bisa dimitigasi resikonya, bisa diasumsikan. Ya, diprediksi berapa akan mendapatkan untung. Bukan pasti, tapi diprediksi itu bisa diasumsikan sehingga bagi hasil di akhirnya bisa diprediksikan. Tapi kalau sudah dapat keuntungan 100% bagi hasilnya itu sudah tidak masuk akal. Nah, orang-orang yang tertipu seringkali karena ya tuh lemahnya literasi, tidak mengerti tentang bagaimana investasi. Dia mungkin mempunyai pikiran ingin cepat ya, nggak sabaran kata orang, nggak sabaran ingin cepat kaya. Wah, ini ada orang iming-iming sekian kalau saya investasi mamanya 1 miliar, 1 bulan saya dapat 3%, udah saya nggak usah kerja, udah dapat pensiun dah gitu. Nah, bisa dihitung kan 3% dari 1 tahun, ya kan bisa 30, bisa 35%, 36% setahun. Dari mana bisnis seperti itu kita mendapatkannya gitu ya. Dan itu sifatnya nggak pernah turun ya, kalau bisa naik umpamanya dari orang itu. Nah, kalau yang seperti itu udah pasti itu tidak benar. Nah, orang-orang kita seringkali terbawa oleh yang sifatnya janji-janji. Makanya di dalam Islam diajarkan al-ghunmu bil ghurmi, high risk, high return. Banyak resikonya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kalau low risk, low return. Kalau sedikit al-ghunmu bil ghurmi, kalau sedikit dia risikonya, sedikit juga keuntungannya. Deposito ya sudah, berapa dari bagi hasilnya. Kalau dia umpamanya mudharabah, berapa bagi hasil mudharabahnya? Apakah 30, 70%, berapa dari keuntungan? Dia nggak pasti. Madza taksibu ghadan tidak bisa diproduksikan di depan itu berapa dapat untung. Kalau dipastikan di awal dan dipastikan terus di akhir, dia pasti riba. Jadi kita hanya bisa berasumsi di awal, di akhir baru dihitung. Makanya kalau kita ingin mendorong sebenarnya bagaimana bisnis tadi tidak sekadar halal tapi juga ada manfaatnya. Yang kedua adalah harus bisnis yang memang dibutuhkan. Ketika Asy-Syaibani ditanya, apa kira-kira dari sekian profesi yang paling baik? Ada profesi pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Jawabnya Asy-Syaibani apa? Pertanian. Tapi orang kita apa? Wah, anaknya petani, nggak mungkin kita jadi orang hebat jadi petani. Kalau ibu bapak sekalian datang ke tempat yang dulu menjajah ngambil rempah-rempah dari Indonesia, itu namanya Belanda.
Kalau ke sana, orang-orang yang jadi petani di sana adalah konglomerat. Kalau kita kan baru kebutuhan diri kita sendiri, belum berpikir untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu dari pertanian tuh bisa jadi jasa, bisa jadi industri, bisa juga menjadi perdagangan. Saya kecil-kecilan lah punya hidroponik sendiri lah untuk kebutuhan pesantren, lalu wali murid, lalu masyarakat yang ngaji-ngaji di pesantren. Itu sudah cukup untuk mutar. Di situ ada resellernya, bisa dibikin jus. Itu industri kecil lah kira-kira untuk kebutuhan-kebutuhan dari pertanian itu. Tapi kalau kita mau cepat kaya, ya jadi pedagangnya saja. Karena pedagang itu tidak cukup hanya dia hanya untuk mendapatkan untung. Tapi dia tadi pemberdayaan dari yang surplus dibawa ke tempat yang minus. Maka Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh sahabat Ansor mau minta apa? 2/3 uang saya, kekayaan saya buat Abdurrahman bin Auf lah yang rela meninggalkan kekayaannya demi mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya enggak minta uang. Minta apa? Tolong antarkan saya di mana pasarnya. Karena di pasar itulah tempat kita transaksi bisa memindahkan dari yang surplus ke tempat yang minus. Jadi pebisnis itu selain dia dapat untung, dia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat yang bersamaan pemberdayaan. Di mana yang umumnya tidak ada menjadi ada. Di mana di sana yang tidak ada minyak goreng bisa diangkat kan minyak goreng ke tempat yang tidak ada. Yang kebanyakan minyak goreng bisa diangkat ke yang tidak ada minyak goreng. Tapi kalau diangkat semua nggak ada minyak goreng semua jadinya kan gitu. Jadi kita kekurangan minyak goreng kan jadinya goreng-gorengan jadinya. Nah gitu juga kebutuhan lain gitu. Makanya orang Indonesia itu tidak makan kalau belum nasi. Mau roti berapapun belum makan. Maka dulu ketika jamaah haji kelaparan itu roti banyak, buahan banyak. Tapi nggak ada nasi, belum makan kan gitu. Maka berarti mindahkan kerjaannya Bulog, mindahin beras di satu tempat ke tempat yang lain. Itu sangat penting karena kalau nanti di situ tidak ada beras, orang-orang merasa nggak makan di Indonesia. Maka mindahkan di satu tempat ke tempat yang lain, itulah adalah pemberdayaan. Jadi kalau orang bisnis diniatkan karena Allah, menolong pada orang lain, bermanfaat. Apalagi nanti juga kalau sektor real, nanti umpamanya berkenaan dengan aplikasi, itu tidak bisa kita hanya setor ke aplikasi saja ya. Sebenarnya harus ada di mana proyeknya, usahanya apa. Itu nanti menjadi mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabahnya dikelola dalam muqayyadah, dalam sektor ini. Saya mau sektor perumahan saja. Saya mau sektor apa? Di jasa, mau sektor tekstil, itu mudharabah muqayyadah. Ada yang udah saya serahkan saja, silahkan dikelola menjadi mudharabah mutlaqah. Silahkan dikelola terserah. Jadi dalam Islam itu ada akad yang untuk memegang halal dan tidak halalnya, yang membedakan dengan lainnya. Yang kedua, isi akadnya itu memastikan halal, manfaat dan memberdayakan orang lain. Nah, Ustadz Syafi'i Antonio, mungkin bisa kita cermati lebih dalam lagi ketika kita berbicara tentang investasi melalui aplikasi. Artinya kan memang di lain sisi, dengan kehadiran teknologi aplikasi ini memudahkan kita untuk semakin efektif dalam berbisnis. Tetapi sisi lain, menciptakan orang-orang yang ingin cepat untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan ada satu keanehan yang salah satunya membuat kita terperangah begitu, kehadiran foto Ghazali waktu itu di NFT. Sekedar foto apapun, sejelek apapun ternyata bisa berharga sampai puluhan juta. Nah ini artinya kita sendiri yang menciptakan pasar yang justru malah apa istilahnya mencelakakan kita sendiri dalam investasi, Ustadz. Oke, jadi ada dua isu. Pertama tadi saya sudah menyebutkan namanya NFT, non-fungible token. Artinya ini disebut dengan crypto aset. Jadi ada satu aset, bisa saja itu foto, bisa jadi gambar, kemudian disebar di dalam media digital, kemudian orang melakukan bidding dengan harga tertinggi. Nah, apa tujuannya? Karena dia tujuannya ingin mendapatkan aset itu untuk kebanggaan diri saja. Atau satu saat nanti mungkin ada yang tertarik juga gitu loh. Sehingga dia seolah-olah inilah investasi untuk yang masa yang akan datang. Oke, apakah ini rasional? Jawabannya bisa rasional, bisa tidak. Mungkin tidak rasional, lebih dekat. Tapi kalau sana disebutkan oleh Ustadz Khalil Nafis barusan dan oleh Pak Agung juga barusan tentang investasi melalui aplikasi, memang adanya aplikasi fintech ini tujuannya adalah mulia, yaitu untuk mempermudah wahana mendapatkan dana dan wahana berinvestasi tidak seribet perbankan. Nah dengan adanya aplikasi fintech ini, di satu sisi ada yang mau berinvestasi dengan retail, 1 juta, 2 juta, 3 juta, di sisi yang lain ada yang membutuhkan pembiayaan. Nah si lembaga fintech ini menganalisa usaha-usaha yang visible secara digital pakai scoring, tapi semua data-datanya diupload.
Nah setelah dinyatakan oleh satu komite investasi lulus, maka dinaikkan ke dalam platform untuk ditawarkan. Misalnya ini ada usaha minimarket 1 miliar, keuntungannya kurang lebih sekian, pengalamannya kurang lebih sekian tahun. Ditawarkanlah 1 miliar ini dan nanti orang itu membeli. Ada yang 1 unit, ada yang 2 unit. Pak Syafi apakah hanya berteori saja atau sudah coba mengaplikasikan? Ini sekadar laporan. Alhamdulillah keluarga besar Tazkiyah sudah memiliki satu fintech sendiri. Namanya Syafiq, Syariah Finance and Investment of Equity, bisa membiayai dari 1 miliar sampai 10 miliar secara syariah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat insya Allah. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.